Coba Anda perhatikan, di panggung dunia ada satu wajah baru yang tegas banget. Pakai seragam militer dan beret merah, Kapten Ibrahim Traoré dari Burkina Faso. Dia ini jadi salah satu pemimpin termuda, sekaligus paling kontroversial di dunia saat ini. Bagi jutaan anak muda di Afrika, dia itu simbol perlawanan. Tapi bagi negara-negara barat, dia itu, ya, semacam tanda bahaya. Yuk kita bedah kenapa bisa begitu. Nah, dengan kata-kata inilah dia menggebrak panggung dunia. Disampaikannya pas di KTT Rusia Afrika, dan kutipan yang berapi-api ini bukan sekedar omongan biasa. Ini adalah pernyataan misinya, semacam deklarasi kemerdekaan dari pengaruh neokolonial, dan ini jadi penanda awal dari revolusinya. Tapi siapa sih sebenarnya Kapten Traoré ini? Untuk bisa paham dampaknya yang luar biasa dan kenapa dia begitu populer di kalangan anak muda Afrika, kita harus lihat dulu gimana caranya dia bisa naik ke tampuk kekuasaan secepat kilat. Perjalanannya ini benar-benar luar biasa cepat. Coba bayangin, dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita lihat seorang kapten yang posisinya relatif junior, tiba-tiba melompati para perwira senior untuk memimpin sebuah negara. Ini bukan sekedar kenaikan pangkat biasa ya, ini adalah perebutan kekuasaan yang didorong oleh krisis yang sangat mendalam. Dan, nah, ini dia poin krusialnya. Traoré itu nggak muncul begitu saja dari ruang hampa. Dia bisa naik ke tampuk kekuasaan karena Burkina Faso saat itu benar-benar berada di ambang kehancuran dan rakyatnya udah capek, udah muak. Kita mulai dari dampak manusianya dulu. Di seluruh wilayah Sahel, lebih dari 3,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini artinya keluarga-keluarga yang hancur, komunitas yang tercerai-berai, dan satu generasi yang hilang karena ketidakstabilan. Semua masalah ini numpuk jadi satu, menciptakan semacam badai sempurna. Ada pemberontakan jihadis yang makin gak terkendali, kemiskinan yang parah, pemerintah yang dianggap korup, plus kebencian yang mendalam terhadap kehadiran militer Prancis. Nah, dalam kondisi kayak ginilah, sosok seperti Traoré bisa muncul seolah-olah sebagai penyelamat. Begitu mengambil alih kekuasaan, Traoré ini nggak buang-buang waktu. Dia langsung mulai memetakan jalur yang benar-benar baru dan radikal untuk negaranya. Sebuah jalan yang sengaja membangkitkan kembali semangat revolusioner dari masa lalu Burkina Faso. Buat siapapun yang tahu sejarah Afrika, kemiripannya ini kelihatan jelas banget. Traoré ini secara sadar meniru Thomas Sankara, ikon revolusioner Burkina Faso dari tahun 80-an. Mulai dari retorika anti-imperialisnya sampai fokus pada kemandirian, Traoré menampilkan dirinya sebagai pewaris sah dari warisan Sankara. Ini langkah politik yang sangat cerdas, karena dia menghubungkan dirinya dengan seorang pahlawan nasional. Dan ini bukan cuma soal kata-kata, ini cetak biru ekonominya. Pertama, ambil kembali kendali atas kekayaan mineral negara, terutama emas. Kedua, investasi besar-besaran di pertanian biar rakyatnya bisa makan. Dan ketiga, putuskan hubungan dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Ini adalah sebuah pertarungan besar untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Secara bersamaan, dia merombak total kebijakan luar negeri Burkina Faso. Pasukan Perancis diusir, yang sekaligus mengakhiri era ketergantungan keamanan pada bekas penjajah. Sebagai gantinya, dia beralih ke mitra-mitra baru yang, ya, cukup kontroversial. Rusia masuk dengan tentara bayarannya, Turki menyediakan drone militer, dan hubungan dengan Iran diperkuat. Ini adalah pergeseran geopolitik yang luar biasa besar. Tapi Traoré nggak berhenti di perbatasan negaranya sendiri. Langkah dia selanjutnya adalah membentuk ulang aliansi regional, menciptakan blok kekuatan baru yang secara langsung menantang tatanan lama di Afrika Barat. Dan inilah hasilnya, Aliansi Negara-Negara Sahel atau AES. Bersama dengan junta militer lainnya di Mali dan Niger, mereka menciptakan sebuah blok kekuatan baru. Ini bukan sekedar fakta pertahanan biasa loh. Ini adalah penolakan langsung terhadap blok regional yang sudah ada, ECOWAS, yang mereka tuduh terlalu tunduk pada kepentingan Prancis dan Barat. Prioritas utama mereka kelihatan jelas banget kan? Setengah dari fokus aliansi ini adalah buat pertahanan bersama. Ini menunjukkan betapa gentingnya krisis keamanan yang mereka hadapi. Tapi yang nggak kalah penting, mereka juga mengincar integrasi ekonomi dan kedaulatan politik. Jadi mereka bukan cuma mau bertahan hidup, mereka mau membangun sebuah tatanan alternatif. Oke, semua ini kalau didengar melukiskan gambaran seorang revolusioner yang sangat berani. Tapi, seperti halnya semua pemimpin yang kuat, selalu ada sisi lain dari ceritanya. Dan warisan Traoré ini masih jauh dari kata pasti. Coba deh kita lihat ini secara seimbang. Di satu sisi ada janjinya, popularitas yang luar biasa, mengambil kembali sumber daya negara, dan menjadi simbol kebanggaan Afrika yang kuat. Tapi di sisi lain ada bahayanya, penindasan terhadap kebebasan pers, krisis keamanan yang belum juga selesai, ketergantungan pada tentara bayaran Rusia, dan yang terbaru, keputusan untuk memperpanjang kekuasaan militer selama 5 tahun lagi.
Kutipan ini mungkin yang paling pas buat merangkum filosofinya. Bagi Traore, pembangunan dan keamanan itu harus nomor satu. Bahkan kalau itu artinya harus mengorbankan demokrasi ala Barat. Dia berargumen bahwa stabilitas dan kemakmuranlah yang nantinya akan melahirkan demokrasi, bukan sebaliknya. Ini argumen klasik pembangunan di atas demokrasi, dan ini sangat provokatif. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan utama. Apakah Kapten Ibrahim Traore ini fajar baru yang dibutuhkan Afrika, seorang pemimpin yang berani menantang tatanan lama untuk mencari jalan kemandirian? Atau apakah revolusinya ini cuma kedok untuk kembalinya pemerintahan tangan besi yang sudah menghantui benua itu selama beberapa generasi? Ya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.